4,2. Kira 4,2. lumayan. Apa ini? Oh ya benar, caranya cuma seperti itu. Sekarang secara logika Pak, apa bunyi? Pak, anu tadi. Ini nduk, Ini bagus Pak. Ini varietasnya bagus. Nggih, go. Mriki berarti. Biar sambil sehat. Ingin jaluk langsung dah. Amin. Benih diajukan sekalian ya. Terus Pak, alat-alatnya Pak, alat pertanian. Alatnya apa? Termasuk traktor yang Panen. Mana PPL-nya? panen. PPL-nya minta traktor nih katanya. Oke, nanti teman-teman PPL yang bisa Tenang, kebok tanah, Kakek nih. ono akeh dah. Sing arep siapan ini. kalau mau dimulai. Nah, nanti baru gini diangkat gini nggih. Oke, nanti dari sini nanti Varietas apa, yang Mas? foto dari sana, Pak. Fotonya dari sana. Iya. Bapak. Oh. Ngangkat kena Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, panen raya di wilayah Munggur Wetan, Kalurahan Sidorejo kita nyatakan dimulai. Go. Deng 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 deng. Ini kan lambungnya buat apa? Angkat. Mas-masan boleh loh, Pak. Hitung mulai. Bolongi ngaten, Mbak. Jenengan sing oh, jenengan remenane bolongi, Pak. Iki ya pinter men. Sunan. Tongkat khotbah Jumat. Depan kok belakang. Babin kene nggo panewu kene lho. Melu foto-foto ora apa-apa. Monggo kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam MT2 di wilayah Sidorejo kita nyatakan mulai, mudah-mudahan temu aos panen. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangendi kok ibu-ibu nek sing jajak kira jero Ya. Jangan kok. Dulu megak-megak. nek ora jero ngendika lho Bu. Wis. Kok ndak senani koordinator nek ora jero. Ya dijeroke koordinatore no. Nggih. Ah wis dhewe koordinatore. Nggih. Ora. Megak Ibu. Nggih, Ibu. Sok gedak-gedak ning lho, Pak. Niki soalnya nganu Pak, bolongannya dinikmati bener niki. Menghayati. Mas, aku tak ndelok anu. Aku ngelak semprot makin jenengan. Sampai panen diputer sih Pak. Oh berarti naik ke itu ya tor. Kamu enggak, Gua tak copot kok. Kamu enggak.
nggak pernah dua. Jadi habis panen langsung panen. Ini mumpung masih terbantu airnya. Musim hujan kan juga kita masih beberapa bulan ini. Sehingga nanti mungkin menggunakan impom untuk finishingnya aja. Jadi operasional nggak terlalu besar. Oh iya. Nanti setelah panen di sini, yang penting nanti panen di lokasi itu. Guru kita Bapak Heri Susanto, Ngampel kelompok Tani Sidomulyo. Monggo kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, pada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Ponjong, Bapak Kapten Infantri Sri Handayani. Pak Arjo. Pak Lurah, dimulai Pak Lurah. Bener kuwi wis. Lah. Panen di pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, panen raya padi paritas mapan 05 di Dusun Ngampel Sidorejo kita nyatakan dimulai. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Rampung lur buruhane semene mbane iki. Konon katanya paginya enak. Hitung on. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Karena sudah HET-nya sudah ditetapkan. Jadi kalau di bawah itu pokoknya udah nggak boleh. Wonten ngarsanipun Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Kepala Poktan, Kepala Poktan, Pak Duko, mana Pak Duko? Pak Duko, orang kenal ya Pak Duko. Iya, setuju rekan-rekan Babinsa, Babin Kamtipmas serta jajaran teman-teman PPL, Mbak Heni, Mbak Ani. Mana Mbak Ani kok di belakang? Iya, teman-teman PPL, Mas Danang. Langkung-langkung dumateng setuju Kadang Tani Sidomulyo. Ingin kula banggaken. Puji syukur monggo sesarengan tansah pun tunjakaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan inggih nikmat sehat, insyaallah nikmat barokah dan ugi nikmat sedayanipun sehingga wonten ing wekdal injang menika saged manunggal nyawiji wonten ing bulak Kleco Ngampel Sidorejo mugi tansah sehat walafiat kalis mir ing sampun. Ingkang anggus pindah matur nuwun dumateng sedaya Kadang Tani. Remen boten wingi diparingi irpom. Remen nggih. Wingi pas
kekempleng saya dengan Mbak Eni ya. Mbak Eni di sini sama di situ, alhamdulillah. Saya agak khawatir nih, saya tengok mana titiknya Mbak Eni ini kok ternyata mojoknya di sini. Tapi masih satu kawasan ya, satu kawasan. Yang di sana juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu kadang tani mugi dumateng sedaya para rawuh ingkang kula hormati. Sedikit sampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan swasembada pangan. Posisi saat ini kondisi pangan baik itu dalam negeri atau bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kemudian kebijakan pemerintahan saat ini swasembada pangan menjadi salah satu program strategis, ini saya pikir sudah selayaknya dan seharusnya kalau kemudian kita dukung bersama. Bicara pangan bukan semata-mata urusan perut, tapi urusan ipolexos budhankam. Bagaimana stabilitas nasional, bagaimana kemudian ayem tentrem itu kalau perutnya keisi tenang, gitu. Kalau kemudian Pak Babinsa, Pak Babin Kapipas kemarin Pak Kapolri itu nanam secara serempak 1 juta hektar jagung, jadi Pak Kapolsek ya. Itu karena apa? Karena ingin memastikan bahwa kebutuhan pangan dalam negeri itu bisa terpenuhi. 283 juta penduduk Indonesia tiap hari harus makan. Nih toh, tadi Mas Danang sudah menyampaikan, nek bar panen ampun disimpen sedaya. Nah, sing kota niku 4 juta ya. Kota DIY ini sudah hampir 4 juta orang. Harus makan di Jakarta dan sebagainya. Nanti kenapa kalau kemudian pemerintah punya kebijakan bagaimana irpon, bagaimana irigasi, bagaimana IP, bagaimana PAT dan sebagainya, karena untuk menjaga kebutuhan pangan sekaligus stabilitas nasional. Dan terus urusan pangan ini urusan NKRI, urusan bagaimana menjaga bagaimana bangsa ini tetap survive, bagaimana bangsa ini tetap eksis karena kebutuhan pangannya terpenuhi. Gitu. Kalau kemudian kita dengar saat ini dan kita belum tahu kapan berakhirnya perang Rusia Ukraina itu sudah bertahun-tahun dereng rampung-rampung. Padahal itu adalah produsen pangan, produsen bahan baku pupuk terutama fosfat. Maka kemarin akhirnya banyak pupuk palsu nih, beredar banyak pupuk palsu. Karena apa? Bahan bakunya itu dari Rusia, dari Ukraina, terutama fosfat. Nah, itulah dampaknya. Maka kemudian kebijakan pemerintah salah satunya adalah kemandirian pangan. Itu satu. Ukraina, Rusia perang terus, padahal tiap hari warga masyarakatnya tetap makan. Gitu. Begitu juga Palestina Israel. Memang baru-baru ini gencatan senjata, tapi kan tentu belum produksi, belum survival. Mereka juga masih membutuhkan pangan suplai dari negara lain. Dan terus bukan tidak mungkin kalau selama ini impor beras itu nggak mudah. Kebutuhan pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berasnya harus impor dari beberapa negara. Sementara impor 22 negara menghentikan karena untuk kebutuhan pangan dalam negerinya. Maka kemudian kalau kemandirian pangan ini menjadi suatu kebijakan yang strategis, saya pikir ini adalah sebuah keniscayaan dan mau tidak mau harus kita dukung. Kalau panjenengan perso, teman-teman dari TNI, Polri, bila negara itu kalau dulu mengambil senjatanya kan saat ini bedah lahan Pak. Di beberapa wilayah terutama di luar Jawa itu bedah lahan. Di Papua, di Maluku, di banyak tempat itu bedah lahan karena untuk kebutuhan pangan dalam negeri. Di sisi lain yang namanya climate change, El Nino, gagal panen itu sangat mungkin terjadi tidak saja di Indonesia, di negara lain pun juga ada potensi gagal panen. Artinya apa? Kemandirian itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, terus Dumata Kadang Tani matur nuwun sangat. Ini masih istiqomah. Tadi Pak Kepala Poktan menyampaikan arpo gagal panen itu nggih. Mboten kapok nggih Pak nggih. Tetap nandur. Petani itu luar biasa. Petani itu keren, petani itu menghidupi orang lain, petani itu setiap hari ibadah.
Mboten panen kemawon dipangan ulet paling mboten ibadah kali makhluk Allah yang lain yaitu ulet. Ya toh? Dipangan burung insya Allah itu ya bagian dari rahmat karena itu adalah makhluk Allah juga, bagian dari ibadah. Nah, terus disyukuri kemawon. Bersyukur bagi kadang tani setiap hari ibadah, setiap hari memberikan kehidupan bagi masyarakat tidak saja di Gunung Kidul ini, insya Allah di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta bahkan secara nasional kebutuhan pangannya tergantung dumateng para kadang tani. Pada hakikatnya tidak ada satupun orang yang bisa hidup di dunia ini kalau bukan karena kadang tani. Nah, terus kalau wakil bupati belusukan teng pundi-pundi, iki wakil bupati apa PPL, mboten enten bedane. Kula teng pundi-pundi lewat hari pertama dilantik niku saya belusukan mulai dari Giri Sobo ngantos Ngipe dan sebagainya. Saya ingin memastikan bahwa kebutuhan kadang tani ini bisa terpenuhi. Kesulitannya apa? Insya Allah kami akan berupaya. Dan alhamdulillah orang kita klungsuk-klungsuk nggih, ini kalau Sidorejo iki ibaratnya nggih Pak Lurah pono nggih Pak Lurah nggih. Saya kurang. Wah. Monggo. Intinya tadi juga Pak Lurah menyampaikan kaitannya dengan sarana prasarana. Awal tahun Pasdanang itu juga tahu bagaimana kebutuhan power tracer, pasca panen dan sebagainya banyak ya Pak Danang di beberapa kelurahan. Dilalanya Sidorejo dulu jatahnya itu optimalisasi lahan dan tidak mengajukan power tracer, kemudian pasca panen bilang tidak Pak. Jadi nyuwun ngapunten, nek untuk jatah margo jenengan mboten tekane telat. Tapi insya Allah monggo kemawon tadi Mas Danang sudah menyampaikan diusulkan kemawon kepetahannya mungkin termasuk kultivator. Intinya dalam konteks percepatan tanam, mau tidak mau kita butuh alat. Ketika kami ditarget oleh Pak Dirjen, Pak Wabub tolong Gunung Kidul produksi sekian. Kalau 1 hektar panen jagung, orang mungkin tak poteti, ya sudah ajukan power tracernya. Oke. Terus kalau saya kepingin nyangkul 1 hektar, mungkin masyarakat kami harus nyangkul, jokno traktor ini. Nah, itu pola yang harus kita lakukan. Jadi kalau diminta target untuk percepatan tanam, ya paling boten pengeringannya harus tersedia. Di sisi lain juga pasca panennya harus tersedia juga tanamnya. Karena untuk kejar tanam ini di Gunung Kidul harus kejar-kejaran dengan waktu. Karena begitu hujan, mau gak mau harus segera tanam, kalau enggak ketinggalan momen. Nah monggo nanti diusulkan saja, saya tidak janji, insya Allah nanti kami upayakan, mudah-mudahan nanti kami bisa teruskan. Nanti yang penting Mbak PPL ngajukan, Mas Danang nulis dari Jakarta, diusulkan, insya Allah urusan Jakarta urusan saya. Gitu. Tadi monggo termasuk benih-benih tadi Mas Danang menyampaikan, kalau nggak kaget 2025 kok nggak diajukan gitu. Makanya ketika Pak ini lagi di Jogja, Pak Direktur kalau Mas dengan mampir neng munggah ning Gunung Kidul gitu. Kalau kan mampir, saya tanya juga sekalipun di ruangan saya Pak Kadis, Pak Sekdin pada saat itu yang hadir, katanya nggak diusulkan. Ternyata kotanya ya Pak. Saya langsung Pak Direktur mintanya berapa itu? 10.000 sanggup Pak. 10.000 hektar. Pak Danang juga ada itu sanggup 10.000. Sampai sekarang hanya 4.800 kalau nggak salah ya Mas Danang. Saya minta 15.000 gitu. Oke siap gitu. Pak Direktur, Pak Dirjen yang di Pak Wabub sudah klik 15.000 hektar ya untuk Gunung Kidul segera direalisasi paling buatan awal Februari. Tapi sampai sekarang kayaknya nggak sampai 5.000. Dan itu hampir setiap tahun, setiap kali minta kota dengan teman-teman di pusat biasanya selalu dipenuhi. Hanya saja memang sering tidak terserap, ya Mas Danang ya. Seringkali teman-teman tidak mampu menyerap karena mungkin kaitannya dengan lahan dan sebagainya. Mungkin secara teknis teman-teman yang memahami, tapi intinya monggo pemerintah berkepentingan. Jadi kenapa tadi kok jagung juga menjadi proyeknya teman-teman TNI, Polri? Kan mungkin orang makan nasi tok gitu. Jagung itu bahan baku pakan ayam, telur. Gitu. Nanti kalau misalnya nggak cuma nanam padi atau orang nanam jagung, terus PTR dipakan ngopo kan gitu. Jadi ini semua adalah mata rantai kehidupan. Salah satunya adalah untuk kebutuhan bagaimana pemenuhan nutrisi. Di sisi lain, monggo ke depan ini ada program makan bergizi gratis. Ini akan sangat menyerap
potensi sumber daya pertanian di masing-masing panjenengan semua. Insya Allah monggo dioptimalisasi karangan-karangan yang ada, nanti pasca MT2 ini bisa nanam sayur-sayuran dan sebagainya, sehingga nanti pasarnya ini bisa diserap pada dapur-dapur yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Syukur bisa keluar. Kabupaten Gunung Kidul targetnya setiap hari nanti sampai pada kisaran 120.000 porsi per hari. Artinya kan jumlah yang sangat banyak. Walaupun sekarang belum berproses, tapi tahap demi tahap itu diharapkan nanti bisa terserap semua, sehingga nanti pada akhirnya monggo para kadang tani yang punya pekarangan nganggur ditanami sayur, sawi, kacang panjang, buncis dan sebagainya. Nanti konsorsium kelompok taninya mengumpulkan, mengkolek, kemudian nanti bekerja sama dengan dapur-dapur yang insya Allah setiap hari itu harus memenuhi kebutuhan dasar yang diserap oleh NDG dalam rangka untuk kebutuhan anak-anak atau putra-putri kita yang sekolah. Itu penting, makanya kalau nanti itu bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah akan menjadi sarana tumbuh kembangnya ekonomi di suatu daerah yang biasanya panennya cuma 1 tahun sekali, mungkin bisa atau mungkin 2 kali, ya nanti bisa diatur, bisa seminggu sekali panen. Kalau nanam sawi ini 100 meter, 100 meter, 100 meter, hari ini panen, besok ini panen, besok lusa panen, tinggal pola tanamnya. Nanti dengan teknologi irigasi tetes, pakai selang-selang drip di samping-samping pekarangan, itu bisa manfaatkan untuk bisa ditanamin sayur mayur, sehingga nanti akan mampu mensuplai kebutuhan MDG yang insya Allah secara bertahap ini terus akan segera dibangun dapur-dapur di beberapa wilayah termasuk di Gunung Kidul. Insya Allah dalam waktu dekat Gunung Kidul juga akan segera berkembang beberapa titik pembangunan dapur yang tentunya itu akan sangat membutuhkan bahan baku, dan tentunya kami berharap bahan baku ini nanti bisa disuplai dari seluruh badan tani terutama yang ada di masyarakat sekitar. Selanjutnya saya mohon pamit. Tadi Pak Kapolsek kalau tidak salah bulan Maret nih sampun purna nggih Pak nggih. Insya Allah saya dalam waktu dekat ini, isunya tanggal 6 tapi kemarin mundur, kemudian mundur katanya tanggal 20 tapi itu juga belum ditetapkan. Intinya apa? Saya ingin pamit undur diri selaku wakil bupati. Mungkin selama saya membersamai kadang tani, sedaya warga masyarakat, tentunya banyak kurang, banyak kilap, banyak salah. Karena saya terutama sama teman-teman dinas pertanian, sama teman-teman PPL niku sering lo tak sengeni. Kalau niku mboten njaluk napa-napa, kalau cuma minta data kebutuhannya opo, terus keluhan masyarakat apa saya minta, cuma minta data itu. Kadang-kadang nek rada lambat kalau sok nyengeni, karena biasanya saya pengennya itu segera realisasi dan paling mboten sedaya warga masyarakat segera mendapatkan manfaatnya. Tentu banyak salah, banyak kilap, terutama kepada sekali lagi sama teman-teman PPL, teman-teman dinas, saya mohon maaf. Semua itu berawal dari suasana kebatinan saya, bahwa kalau kemudian keberadaan saya ora ketang klungsu-klungsu ya meludu, bagaimana keberadaan saya di Gunung Kidul ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat di sektor pertanian dan tentunya juga di sektor-sektor yang lain. Untuk itu kami mohon diri, kami mohon maaf, mudah-mudahan saya dan keluarga tentunya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan keselamatan, sehingga selama saya melaksanakan tugas sebagai wakil bupati, insya Allah saya istiqomah di jalan kepentingan untuk kepentingan masyarakat tentunya, dan tentunya kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kami nanti tetap bisa melaksanakan perjalanan kehidupan saya yang harapannya tentunya lebih baik. Bagi saya hidup ini adalah sebuah keberuntungan kalau hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan insya Allah berawal bermodalkan dengan prinsip hidup saya itu mudah-mudahan akan memberikan kemudahan bagi saya dalam menapak kehidupan yang akan datang. Dan tentunya kami juga mendoakan kepada seluruh warga masyarakat, terutama kadang tani Gunung Kidul, seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, mudah-mudahan tansah ayom, tentrem, insya Allah kemah ripah lom cinawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2. Oh, biu. Lebih dari 3. Sumbernya dari mana, Mbak? Kira-kira. Dari wong tani ki ya. Mungkin iso ganjel. Ini sama cuci tangan sedikit. Aku resik kok. Kang Hormati Pak Heri, wonten ngasanipun. Oke Pak, tanggapannya tentang kegiatan hari ini di Sidoarjo Pak. Makasih Mas. Pada hari ini kita melaksanakan panen raya dan sekaligus tanam kembali untuk MT2. Ini sebagai wujud komitmen bahwa Kabupaten Gunung Kidul hampir di seluruh wilayah sudah memasuki masa panen raya. Dan setelah itu, terutama di program-program IRPOM, langsung kita lakukan percepatan tanam. Ini sebagai bukti komitmen kita bahwa Kabupaten Gunung Kidul akan terus berupaya bagaimana kita meningkatkan produksi, bagaimana kita meningkatkan areal tanam dalam upaya pemenuhan pangan. Tentunya kita tidak berorientasi hanya kebutuhan pangan dan bagi Kabupaten Gunung Kidul saja, tapi kami juga akan berupaya bagaimana bisa memenuhi suplai kebutuhan pangan syukur di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional. Karena Kabupaten Gunung Kidul ini dengan wilayah luasan yang 46,63% dan tentunya wilayahnya adalah wilayah pertanian, tada hujan tentunya bisa dioptimalisasi sehingga dengan luasan lahan yang ada ini insya Allah produksi Gunung Kidul ini akan cukup memenuhi kebutuhan wilayah, bahkan kita bisa keluar ke wilayah yang lain. Dan ini adalah merupakan upaya kita bersama, dalam hal ini kerjasama dengan TNI, Polri, kemudian semua elemen masyarakat dengan Pak Lurah yang mengalokasikan anggaran 20% untuk ketahanan panganan. Kita sinergi, kita kolaborasi, kita kerjasama secara bersama-sama, secara masif bagaimana kebutuhan pangan dalam negeri ini bisa kita penuhi dengan kebijakan yang sangat strategis mulai dari pimpinan pusat, provinsi, bahkan sampai di daerah. Ya, mungkin ada keluhan-keluhan para petani yang hari ini disampaikan Pak. Hari ini yang dikeluhkan salah satu karena orientasi kita adalah peningkatan areal tanam, percepatan tanam, tentu olah tanam menjadi penting, pasca panen juga penting, dan di tempat-tempat lain juga belum dioptimalisasi adanya sumber-sumber air bawah tanah yang cukup besar. Ke depan tentunya kita akan terus berupaya sumber air bawah tanah yang debitnya cukup tinggi ini bisa kita optimalisasi. Kemudian kebutuhan sarpras bagi petani juga akan kami upayakan, karena dengan adanya sarpras yang terpenuhi tentunya pasca panennya kita bisa lebih cepat, olah tanamnya juga bisa cepat, sehingga waktu yang ada untuk percepatan tanam dengan memanfaatkan sumber air tada hujan ini bisa kita optimalisasi, sehingga panennya yang semula masyarakat itu hanya berani panen 1 kali, nanti bisa panen 2 kali, dan untuk selanjutnya mungkin panen MT3 itu bisa polowijo atau mungkin tanaman-tanaman horti lainnya. Gitu. Siap, matur nuwun, Bapak. BPL Mas Dorce Hormati Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, saya hormati Bapak Lurah Sidoarjo, yang saya hormati Pak Panewu atau yang mewakili, kepada Bapak Subarohim Esos Fakudan. Nah, ini semangat ya, dampingi ya. Terima kasih.